Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, kali ini kita akan belajar bersama dan memahami bersama bagaimana agar kita itu tidak merasakan vibrasi atau getaran energi negatif dari klien atau dari pasien yang sedang sakit, baik sakit medis maupun non medis, fisik maupun metafisik, sehingga itu berdampak kepada kita. Ya, lebih singkatnya adalah bagaimana cara kita itu mencegah ketularan energi negatif dari klien atau pasien, sehingga kita nanti setelah menerapi atau bahkan ketika sedang menerapi itu kita akan menjadi lemas, mengantuk, kemudian juga berkeringat, ya, keringat dingin, kemudian mual, muntah, ya, pusing, kemudian sini ya pundaknya berat, ya. Kemudian bisa terasa sakit sebadan, seperti itu. Bahkan sampai bisa demam, ya, masuk angin atau meriang berhari-hari setelah menerapi klien atau pasien, padahal nggak hujan-hujanan, makannya bagus, cukup, istirahatnya juga sudah cukup. Nah, yang pertama kita melakukan perbentengan, ya, perbentengan baik dengan prana, energi prana, maupun dengan doa yang videonya sudah ada di playlist penyembuhan energi, ya, di channel ini, bisa dicari. Kemudian selain itu kita juga perlu menjaga jarak energi, artinya adalah membuat satu batas energi supaya energi negatif dari klien tidak bisa menembus kepada kita. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, ini mungkin sudah banyak yang tahu, tapi kita ingatkan lagi bahwa kita perlu memakai sarung tangan. Nah, kalau kita pegang pakai tangan, ya, pegang klien pakai tangan, misal itu adalah pijat, akupresur, akupuntur, kemudian apalagi bekam, ya. Dan metode yang lainnya itu adalah dengan memakai sarung tangan karet, hand glove, bukan yang kain, ya, yang karet. Nah, karena apa? Karena karet, kemudian plastik, bahan-bahan yang anorganik itu bisa dia itu memutus rantai prana atau memutus satu jalur antara pasien dan tubuh pasien dan tangan dari terapis, ya, supaya apa? Supaya terputus, energinya tidak bisa masuk, ya, seperti itu. Nah, sehingga harapannya adalah energi negatif dari badan klien tidak bisa menembus kepada cakra di telapak tangan, di kedua telapak tangan. Nah, ini untuk yang kiranya tidak memerlukan penyaluran energi dari tangan kita. Misal adalah penyembuhan dengan prana, dengan reiki, dengan bioenergi, justru tidak boleh memakai sarung tangan seperti ini, ya. Jadi cukup dengan perbentengan. Nah, kemudian kalau orang pijat itu, ya, yang melakukan pijat itu kan kalau pakai sarung tangan karet ini nggak enak. Nah, itu juga tidak perlu memakai sarung tangan, tidak apa-apa, yang penting perbentengan, dan nanti ada cara yang lain. Oke, tapi kalau misal kayak bekam, kemudian juga akupresur yang cuma pakai berapa jari, atau pakai alat akupresur, ya, alat pijat kayu misal, kemudian juga totok yang kemudian cuma pakai beberapa jari, atau kemudian totok yang pakai alat bantu, atau kemudian bekam, kemudian akupuntur. Nah, itu bisa menggunakan hand glove, sarung tangan seperti ini. Ini tidak hanya keamanan medis, artinya bukan hanya mencegah penyebaran virus, ya,
penyebaran parasit melalui tangan, tetapi juga secara energi juga bisa digunakan. Nah, seperti itu. Kemudian ini melalui cakra telapak tangan ya. Kemudian kalau selanjutnya adalah melalui napas. Nah, kenapa? Karena di dalam satu ruangan seperti ini ya, ruangan praktek seperti ini, napas kita dan napas dari klien itu saling hirup dan saling kalau sudah keluar ya nanti bertukar menghirupnya. Nah, maka di situ juga terjadi pertukaran energi. Untuk kemudian membatasi itu, kita memakai masker dan bahannya juga bahan anorganik. Ini campuran dari kain dan ada plastiknya juga dan beberapa bahan dasar yang lain. Sehingga harapannya apa? Ketika kita pakai masker seperti ini, secara medis memang mencegah satu penularan virus, kemudian zat racun yang lain melalui napas, melalui mulut, ya, mencegah penularan secara medis, secara fisik, tetapi secara energi juga ketika kita berbincang dengan klien ya, membuka mulut kan, kemudian kita membuka mulut, klien membuka mulut, di situ ada angin yang dikeluarkan, kemudian juga napas kita dan napas klien kan saling bertukar. Itu untuk mencegah dari napas dan atau dari komunikasi verbal bicara yang kemudian sama-sama di situ ada unsur udara, di situ kita menutup atau membatasi supaya tidak ada penularan energi negatif melalui unsur udara, lebih tepatnya melalui napas. Nah, kemudian yang perlu diingat bahwa secara fisik pun ya penting ya, seperti ini ya, mencegah droplet. Misal tiba-tiba si klien batuk, bersin ya, kemudian menyebar di udara dropletnya ya, kemudian masuk ke pernapasan kita melalui hidung atau melalui mulut. Nah, itu kan juga secara medis bisa menimbulkan penularan virus. Kemudian juga misal kalau terapinya itu dengan bekam, di situ ada darah ya, di situ kan kalau sudah habis penjaruman, kopnya dibuka ya, sudah darahnya itu mengental dan kita buka mau dibuang, itu kan juga ada gas dari situ, gas hipoksia yang dari situ adalah dari uap darah bekam. Nah, itu juga sebagai penyaluran energi negatif di situ. Maka harus kita batasi melalui napas itu kan. Kalau kita menghirup gas dari yang keluar dari darah atau dari kop bekas darah itu terjadi penularan energi negatif. Nah, ibaratnya itu adalah penyakit atau unsur yang mengandung penyakit yang ditarik. Nah, secara sederhana seperti itu. Kita batasi kita batasi penghirupannya dengan masker. Nah, selain itu juga membatasi bau-bauan yang tidak sedap ya, misal baunya agak amis, anyir gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah melalui mata. Nah, melalui mata karena yaitu tadi, kalau secara medis, secara fisik, droplet ya, misal pasien kemudian dia itu bersin, batuk, itu kan ketika dia bersin batuk akan ada cairan yang dikeluarkan. Nah, itu kita cegah biar tidak menular melalui mata menggunakan kacamata yang benar-benar menutup seperti ini ya, mirip seperti kacamata renang, tapi ini kacamata yang biasa digunakan dalam SOP bekam. Ini biasanya untuk mencegah percikan dari darah bekam ketika nanti pas buka kop itu kan bisa mercik. Nah, itu kalau mercik ke mata juga bisa menimbulkan pemicu penyakit ya, penularan penyakit. Maka harus memakai kacamata ini. Jadi kacamata ini pun nanti kalau
eh, darah bekam itu menyiprat ke arah mata, jadi terlindungi oleh kacamata ini berbahan karet ini ya. Dan secara energi pun juga demikian, artinya adalah kita melalui unsur udara ya, kemudian juga melalui percikan dari unsur tubuh dari si klien ya, itu bisa menyalurkan energi negatif. Nah, itu kita batasi dengan penggunaan kacamata yang seperti ini. Jadi ini atasnya menutup, bawahnya juga menutup ya, dan ini lentur ya, ini karena berbahan karet bisa ditekuk-tekuk, nyaman digunakan. Kalau ini yang berbahan plastik, ini berbahan plastik lebih kaku lagi. Ini juga bisa mencegah cipratan-cipratan darah bekam, kemudian bersin ke arah yang lurus ya, bersin kemudian batuk ya dropletnya. Tapi ini atas dan bawahnya tertutupnya kurang sempurna, tapi ada yang juga menutup sempurna ya atas bawahnya, supaya tidak ada udara atau gas yang masuk juga. Dan darah bekam nanti kalau pas dibuka kopnya kan juga timbul gas, itu yang selain ke hidung ke mulut penularannya bisa ke mata juga. Nah, ini untuk membatasi. Secara energi juga untuk di sini mata kita supaya penularannya dari energi negatif itu tidak menular melalui mata. Nah, kemudian apalagi bahwa kita juga perlu menyiapkan dua hal dari alam, dua unsur dari alam, atau lebih tepatnya 3 unsur dari alam. Yang pertama ada garam, ini garam ya. Nah, pemilihannya harus garam halus, jangan garam kerasa atau garam kasar itu ya, gerasa gitu. Ini yang benar-benar halus ya, garam halus. Kemudian airnya ini kalau bisa sih air hujan, kalau tidak bisa ya air sumur atau air dari mata air. Kalau ini adalah air hujan. Kemudian juga ini yang besar sekali, ini adalah bambu kuning atau pring kuning, kalau bahasa Jawanya pring kuning, ini bambu kuning. Nah, kemudian fungsinya apa? Nah, yang pertama garam ini ya, garam halus ya, dia akan digunakan ke mana? Yang pertama dia akan digunakan, kita ambil 1 sendok, atau lebih tepatnya nggak perlu 1 sendok kebanyakan ya, setengah atau 1/4 sendok kita masukkan ke dalam sini. Nah, ke dalam sarung tangan, 2 sarung tangan. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mencegah penularan energi negatif dengan penangkal garam. Ini unsur alam yang bisa mencegah penularan energi negatif. Kemudian juga selain itu ada satu media atau kemudian satu perlengkapan yang belum terjelaskan tadi kelewat, yaitu sandal. Nah, ini sandal ya, ini lupa tadi. Sandal ini kita menerapi, meskipun keramikan seperti ini ya, ada tegel atau ubin seperti ini, kita tetap harus memakai sandal. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menutup penularan dari apa? Dari cakra kaki, cakra telapak kaki. Telapak kaki, cakra itu bisa tertular energi negatif dari apa? Satu, dari bekas jejak kaki dari klien atau pasien. Ya, bekas jejak kaki yang kita injak, ya, sama-sama menginjak di posisi yang ubin yang sama, keramik yang sama, posisinya sama. Kita bekas dari si klien itu, jejak kakinya kita injak. Bahkan kalau pas terapi kan berkali-kali dan lama. Kemudian ketika menterapi kan juga antara klien itu terhubung ke bumi ya, sama ya, atau ke keramik, kaki kita juga terhubung ke keramik. Nah, meskipun dipan seperti ini, tapi kan sama, ini akan terhubung ke bawahnya. Bawahnya adalah keramik, nah, sama. Kaki kita, telapak kaki kita juga terhubung kepada keramik. Kita menggunakan 2 sandal ya. Jangan cuma 1 tapi 2 ya. Sehingga harapannya adalah bisa menutup atau membatasi akses dari
energi negatif dari klien yang ditularkan melalui jalur bawah atau jalur tapak kaki maupun jalur keramik, ubin, bahkan tanah yang diinjak ya. Seperti itu, sama-sama terhubung nanti antara si klien dan si terapis. Nah, kita lanjutkan kepada garam tadi. Selain dimasukkan kepada sarung tangan karet, tapi jangan dimasukkan ke masker apalagi ke kacamata ya, itu membahayakan. Nah, kita bisa kemudian ditaruh di sandal. Nah, ditaruh di sandal. Caranya bagaimana? Taruhlah di sandal ini mungkin setengah sendok atau seperempat sendok, ditabur di atasnya. Kemudian kita injak, terus kita injak pakai kaki, terus kemudian sudah boleh digunakan untuk menterapi. Adapun garamnya boleh diasma atau dibacakan doa mantra tertentu atau dialiri bioenergi atau prana di sini ya. Seperti itu. Itu lebih efektif daripada hanya pakai sandal biasa. Kemudian kita ke bambu kuning ini. Ini bambunya sudah terbungkus kain karena ini pajangan yang saya ambil. Fungsinya apa? Nah, fungsinya adalah sama antara garam dan juga pring kuning atau bambu kuning ini sebagai penangkal energi negatif dari unsur alam. Nah, ini kan sumbernya dari alam. Bagaimana memanfaatkannya? Yang pertama, kita cari yang kemudian bisa kita gunakan, yaitu adalah bagian kulitnya, atau kalau di bahasa Jawa itu namanya ulet. Ulet itu adalah lembaran sedikit saja yang diambil dari kulit luar bambu. Nah, cara mengambilnya kita siapkan, nah ini golok ya, bisa juga pakai pisau sebenarnya. Kemudian kita ambil seperti ini ya, kita ambil gini, terus dikit aja secukupnya, kita ambil dua. Karena apa? Untuk ditaruh di sandal. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya ini kurang jelas, nanti bisa cari di Google ulet pring atau ulet bambu. Nah, ini seperti ini, kecil sekali, mungkin bisa diperjelas ya. Ini seperti ini. Nah, tapi dua ya, ini kan satu tok, hanya satu. Nah, ini ambil dua. Kemudian jangan ditaruh di sarung tangan atau di kacamata, apalagi di masker, bukan, tapi di sandal. Ditaruh di sandal. Caranya di mana? Bukan di bagian bawah yang menapak, bukan ya. Itu kotor dan itu kurang efektif karena nanti bisa copot, kemudian bisa juga justru uletnya rusak dan kurang di sini kan tidak menyentuh langsung ke telapak kaki kita. Ini kan bagian bawah kan buat yang menginjak ke lantai. Kita taruh di bagian yang terinjak oleh telapak kaki kita secara langsung, artinya bisa menempel kepada kulit dari telapak kaki kita secara langsung. Caranya bagaimana? Ulet pring ini, pring kuning atau bambu kuning, kita taruh baik di bagian tumit atau bagian punggung dari telapak kaki, atau di bagian yang lebih maju lagi, lebih atas dari telapak kaki, senyaman mungkin ditaruh di situ, terus kemudian disolatip. Nah, atau boleh juga pakai lem Korea atau lem Cina itu yang lebih erat ya. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh kemudian kita langsung gunakan untuk kita gunakan untuk diinjak ketika menterapi ya. Kita gunakan sandal ini ketika menerapi, baik itu pijat, bekam, akupuntur, akupresur, dan terapi yang lainnya.
seperti itu. Jadi selain pakai garam, sandal ini juga ditaruh apa namanya, nah, wallet dari bambu kuning atau pring kuning. Nah, seperti itu. Adapun untuk wallet bambu ini boleh diasma atau dibacakan doa tertentu atau kemudian diisi dengan prana, itu tidak masalah, tidak ada masalah ya. Nah, kemudian selain itu apalagi? Nah, selain itu, kenapa ini ada air hujan atau air dari sumber mata air? Kalau bahasa Jawanya adalah dari tok ya, sumber mata air, atau bolehlah kalau kepepet ya dari sumur ya. Ini kita gunakan sebagai campuran dari garam, atau lebih tepatnya garamnya dicampur ke air. Nah, seperti itu. Ini boleh diwadai ke botol atau wadah yang lain ya, bisa ke teko seperti ini, bisa juga ke ember kecil aja ya, atau ke gayung. Kemudian apa? Kemudian air dicampur dengan garam, kemudian dibacakan asma atau doa tertentu, silahkan keyakinan agama masing-masing, dan jangan lupa ditransfer atau diisi energinya dengan energi prana dari alam semesta, dengan tujuan untuk melindungi dari energi negatif dan memperkuat energi positif. Nah, seperti itu. Digunakannya kapan? Yang pertama digunakan sebelum menterapi, sebelum memasang atau membuat perbentengan dari energi prana dan doa. Ini digunakan untuk, yang pertama adalah untuk mencuci tangan ya, mencuci tangan, kemudian mencuci kaki, seperti itu. Boleh juga untuk mencuci wajah ya, mencuci wajah. Boleh juga sampai lengan atau sampai betis ya, seperti itu bisa juga. Nah, apakah tidak lengket? Lengket itu ketika unsur garamnya terlalu banyak. Jadi kita cukup, perbandingannya ini 1,5 liter ya, ini pakai 1 sendok aja. Jadi tidak terlalu lengket ya, tidak, misal diminum pun tidak terlalu asin seperti itu. Nah, itu digunakan sebelum terapi ya, sebelum menterapi. Kemudian nanti digunakan ketika setelah menterapi. Nah, untuk apa? Yang pertama untuk cuci muka, kemudian boleh HP leher, kemudian bagian atas ini ya, rambut, telinga, sampai boleh lengan, atas bawah, diusap-usap aja, bukan kemudian dicuci harus diguyur, tidak, tapi diusap-usap. Kalau mau mengguyur, ini diguyur kepada tangan, artinya untuk cuci tangan, dan untuk cuci kaki kemudian mengusapkan di betis. Nah, bisa seperti itu. Itu untuk membuang potensi energi negatif yang menempel. Kemudian juga bisa diambil dikit ya, diambil sedikit, jangan sampai terlalu banyak ya, yang penting basah atau lembab saja, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh ya, seperti itu. Usapkan ke seluruh tubuh, memakai pakaian. Nah, karena ketika menterapi kita memakai pakaian, maka di pakaian ini juga berpotensi untuk menempel energi negatif dari si klien. Maka sediakanlah, baik itu di dalam botol biar simple ya, kemudian boleh di teko ya, atau misal di gayung atau di ember, bisa kecil aja, yang bisa mungkin 2 kali atau 3 kali digunakan, tapi jangan lupa untuk ditutup biar tidak kemasukan serangga atau hewan-hewan kecil. Kemudian juga supaya supaya terjaga kebersihannya, tidak kemasukan debu atau kotoran dari luar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa, biasanya kita itu memakai alkohol. Ini adalah alkohol ya, alkohol yang sudah di wadah semprot, atau kita memakai minyak untuk terapi, misal pijat, kemudian untuk bekam ya, akupresur, pelicin ya, pelumasnya ini. Dua-dua ini perlu diasma atau dibacakan doa mantra dan ditransfer prana di dalamnya.
dengan tujuan membuang energi negatif baik diri terapis maupun si klien, dan juga untuk menambah energi positif melalui energi prana tersebut, sehingga nanti kalau kita menggunakan alkohol, kemudian menggunakan apa minyak terapi ini zaitun ya, itu supaya bisa menyumbang energi positif dan bisa mencegah penularan dari energi negatif. Nah, seperti itu. Oke, demikian saya kira sudah lengkap ya. Mungkin selain itu ya bisa pada apa namanya, kalau air garam ini kalau memungkinkan bisa dibuat mencuci, atau kemudian untuk apa, nah ini misal ini kop bekam ya, ini bisa dicuci pakai air garam atau bisa diciprat-cipratkan saja atau diusapkan ya, seperti itu. Atau misal pada alat-alat pijat, nah seperti itu, atau alat terapi yang lain lah selain itu, boleh menggunakan air garam ini untuk di apa namanya, cipratkan, dijelaskan atau dibalurkan ya, dibalurkan atau diciprat-cipratkan, bahkan boleh dibuat untuk mencuci. Kemudian bisa juga dengan menaruh, nah ini adalah pring kuning atau bambu kuning, ini panjangnya lumayan panjang, ini sekitar 180 cm, ini ditaruh di dekat tempat kita menterapi klien. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa, jangan cuma bambu saja, tetapi harus di asma, didoai, ataupun juga perlu ditransfer energi prana. Sudah ada ya videonya di channel ini, di playlist penyembuhan energi. Ini untuk mencegah apa namanya, penularan energi negatif di ruangan. Nah, di ruangan. Kemudian oh iya, ada yang kemudian ketinggalan. Ada satu yang perlu saya ambil. Nah, kemudian juga, nah ini dupa. Ini bolehlah yang kemudian ada yang kerucut, ada yang kemudian lidi seperti ini, dupa. Dan kemudian boleh kalau pakai dupa terkesan kuno atau yang lain, pakai semprotan pengharum ruangan juga boleh, tapi diisi doa, mantra, dan prana, energi prana terlebih dahulu. Itu untuk mengurangi energi negatif yang ada di ruangan praktek, baik itu sebelum, untuk pencegahan energi negatif masuk dari luar ketika pasien masuk atau klien masuk ke ruangan. Kemudian nanti kalau sepulangnya kan bisa menempel energi negatif dari klien di seluruh ruangan ini, baik unsur udara maupun nanti nempel di dinding. Nah, itu dinetralkan dengan dupa yang sudah diasma, doai, dan jangan lupa prana. Nah, seperti itu. Atau pakai pengharum ruangan yang semprot itu ya, yang disemprot itu kan, apalagi yang otomatis, nah itu lebih bagus lagi. Itu bisa kemudian di asma, doai, dan diisi dengan prana seperti itu. Itu untuk menetralkan energi negatif yang ada di ruangan praktek ya. Selain pakai bambu kuning ini juga bisa. Nah, biasanya kalau yang pakai bambu kuning ini untuk non medis pun langsung kerasa. Jadi si klien atau pasien itu bisa, energi negatifnya itu tidak berani masuk kepada ruangan, sampai ke ruangan ya, misal merasa panas dia, atau bahkan ada yang sampai, kalau itu ada entitas gaib, bisa sampai kesurupan. Nah, seperti itu. Nah, ini karena dipasang bambu kuning yang sudah diisi prana dan diisi dengan asma dan doa. Nah, kemudian jangan lupa kita siapkan apa? Siapkan air di teko seperti ini dengan campuran, ini sampelnya juga ketinggalan tapi nggak apa-apa lah,
dengan campuran madu ya. Jadi yang layak konsumsi airnya ya, bukan yang mentah. Itu digunakan kapan? Digunakan sebelum dan setelah kita menterapi klien, sehingga harapannya adalah bisa, kalau ada energi yang sudah terlanjur masuk ke tubuh, bisa ternetralkan melalui air, atau dengan air yang campur madu, atau tidak pun juga nggak masalah, yang kemudian kita minum. Nah, nanti pembuangannya bisa lewat keringat, bisa lewat urin, bahkan lewat feses, nah seperti itu, sehingga kita bisa netral tubuhnya dari energi negatif klien yang sudah terlanjur masuk. Nah seperti itu. Maka kemudian nanti setelah selesai ya kita menggunakan media-media ini ya, mungkin terlihat wah banyak sekali yang harus digunakan, ya pilihlah sesuai kemampuan dan sesuai kebutuhan ya, diri individu masing-masing, kita sendiri-sendiri, beda orang beda apa yang dia butuhkan, apa yang dia sanggup ya, terus menyesuaikan aja. Dan yang penting sudah tersampaikan apa yang biasa kami lakukan. Nah kemudian jangan lupa setelah melakukan terapi, baju jangan kelamaan dipakai. Artinya adalah selesai kemudian kita menterapi mungkin 5 kali atau berapa kali, itu diganti, bukan digantung tapi dicuci, dan ketika mencuci kasih garam sedikit. Nah seperti itu, garam sudah di prana, sudah di doa dan mantra. Nah sehingga penularan dari tempelan energi negatif di pakaian kita itu potensinya berkurang. Nanti ketika kalau masih digunakan, apalagi berkumpul dengan keluarga, dengan anak kecil ya, dengan anak-anak kecil tuh bisa sangat kerasa penularan baik di diri kita maupun nanti menular ke keluarga seperti itu, maupun nanti masuk ke kamar, ke ruang keluarga. Energi kita ini dari pakaian ini menempel di mana-mana, menempel dari energi yang ditularkan oleh si klien ya, energi negatif yang ditularkan dari klien menempel di mana-mana ya. Maka sering-seringlah untuk diganti ya, seperti itu. Maka harus, kalau ada seragam ya harus punya serep seperti itu ya. Dan jangan lupa setelah menerapi lakukan grounding, keluar cari yang di situ tanah yang benar-benar kita bisa menginjak tanah, dan lakukan grounding. Untuk grounding juga sudah ada tutorialnya di video di playlist penyembuhan energi di channel ini. Oke, mungkin itu. Jangan lupa kita berusaha secara fisik dan secara spiritual, karena manusia adalah makhluk fisik dan makhluk spiritual, sehingga keduanya harus seimbang. Ikhtiar itu wasilah, lantaran, dan juga usaha tersebut harus kita lakukan. Terima kasih, semoga memahamkan, membantu, dan bermanfaat. Kalau ada yang mau didiskusikan bisa lewat kolom komentar ya, kita diskusi bersama. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua, semoga semua makhluk hidup berbahagia.